Ya, sudah jam 7 kita akan mulai. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih buat malam ini. Kami kembali bertemu untuk belajar dari kitab Ayub. Biarlah dengan segala yang kami alami, dengan firman Tuhan yang kami belajar pada malam ini boleh memperlengkapi kami untuk semakin hari semakin mengenal Tuhan, semakin mencintai Tuhan, dan hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Pakai hamba-Mu yang akan memimpin PA ini, pakai perangkat yang kami gunakan, baik yang hamba gunakan, namun yang juga yang digunakan oleh umat-Mu, teman-teman yang mengikuti PA, biarlah semuanya ada dalam berkat Tuhan sehingga semuanya diberi kelancaran. Ya Allah Roh Kudus, tuntun kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, hari ini kita akan masuk di bagian keempat, bagian terakhir dari kitab Ayub. Kita akan melihat pasal 38 sampai pasal 42. Ayub 38 sampai ayatnya pasalnya yang ke-42. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat sekilas dari Ayub pertama, dari pemahaman Alkitab berseri ini, yang pertama saya sedikit mereview supaya kita ingat-ingat kembali. Bagian pertama kita mengenal Ayub, diri Ayub, keluarganya, kehidupannya ketika semua lagi baik-baik saja. Lalu kemudian bagian yang kedua kita tahu ketika Ayub mulai mengalami banyak pergumulan, ada teman-teman yang datang menghampirinya, sahabat-sahabat Ayub. Lewat sahabat Ayub kita mengenal karakter-karakter manusia ketika menghadapi penderitaan. Lalu kemudian dalam PA yang ketiga, sesi yang ketiga, kita berfokus pada Elihu, sahabat Ayub juga, bagaimana dia memberi nasihat kepada Ayub. Lalu sesi yang keempat, kita sama-sama belajar saat ini bagaimana Ayub dalam relasinya dengan Tuhan, terutama dalam perjumpaan Ayub dengan Tuhan di dalam pergumulannya. Nah, kita telah masuk di sesi yang keempat, PA berseri ini, bagian yang terakhir dari pemahaman Alkitab tentang kitab Ayub. Nah, dalam pasal 38, seperti biasa saya nggak membaca ayat demi ayat, nanti saya akan tunjukkan bagiannya, berharap Bapak Ibu sudah membacanya atau nanti bisa membacanya. Dalam pasal 38 sampai 42, LAI menolong kita memberikan judul di atas, jawab Tuhan kepada Ayub. Artinya pada bagian ini kita akan memperhatikan percakapan-percakapan Ayub dengan Tuhan. Ketika semua teman-temannya sudah selesai bicara, lalu kemudian Tuhan berbicara kepada Ayub. Nah, yang menarik adalah ketika Tuhan menjawab Ayub, dia itu nggak menjawab langsung yes or no. Oke, Ayub, pendapatmu itu benar. Elihu yang salah misalnya. Oh, memang sahabat-sahabatmu itu yang salah menafsirkan. Kamu ini benar. Tuhan nggak menjawab begitu. Yang menarik dari jawaban Tuhan kepada Ayub adalah, yang pertama Ayub itu diajak untuk memperhatikan semesta. Jadi bukan jawaban benar atau salah, tetapi Tuhan mengajak Ayub perhatikan alam semesta yang diciptakan oleh Tuhan. Pasal 38 ayat 8 sampai ayat 11 itu menjadi menurut saya seperti kalimat kunci untuk membangun kesadaran Ayub. Di tengah segala kegalauan yang dia hadapi, di tengah segala pergumulan yang ia hadapi.
Kita tahu di situ kan dimulai dengan siapakah dia yang menggelapkan keputusan dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan dan seterusnya. Lalu di ayatnya yang ke-8, pasal 38 ayat yang ke-8 sampai 11 saya bacakan. Siapa telah membendung laut dengan pintu ketika membual keluar dari dalam rahim? Ketika aku membuat awan menjadi pakaiannya dan kekelaman menjadi kain bedungnya. Ketika aku menetapkan batasnya dan memasang palang dan pintu. Ketika aku berfirman, sampai di sini boleh engkau datang, jangan lewat. Disinilah gelombang-gelombangmu yang congkak akan dihentikan. Saudara perhatikan, Tuhan memberikan ilustrasi untuk memberikan jawaban kepada Ayub ketika ia sedang ada dalam penderitaan. Ilustrasinya apa? Laut lepas, laut yang luas. Sumber air dari mana? Tuhan bilang apa? Siapa yang membendung laut dengan pintu ketika membual keluar dari dalam rahim? Kalau kita misalnya ke pantai, kita lihat terkadang di ujung penglihatan kita gitu ya, sebatas mata kita memandang sepertinya di atasnya ada awan, padahal antara awan dan laut itu begitu jauh gitu, dan air permukaan laut gitu. Tapi Tuhan bilang dia menghiasinya dengan cara begitu. Lalu kita tahu bahwa laut itu luas, samudera raya itu luas. Kalau dalam ilmu pengetahuan kan sebenarnya lebih banyak air daripada darat. Bumi kita ini 2/3 air, sepertiganya daratan. Kalau ilmu pengetahuan mengatakan luas lautan itu 361 juta kilometer, lalu daratannya 149 juta kilometer. Artinya apa? 7/3. 7 berbanding dengan 3. Nah, Anda bayangkan, lebih banyak airnya. Seharusnya ini sudah tenggelam gitu ya, dengan kekuatan air samudera raya yang begitu dahsyat. Tapi Tuhan mengatakan apa? Siapa yang bisa membuat garis? Ternyata samudera raya yang begitu luas hebatnya itu batasannya cuma apa? Garis pantai doang, saudara. Tuhan memberikan gambaran itu yang begitu luas, yang begitu dalam, yang jumlahnya lebih banyak dari daratan, maka masuk akal jika daratan itu bisa lebih cepat tenggelam karena jumlah air lebih banyak. Tapi satu garis pantai sudah cukup untuk membatasi arus air untuk tidak melebihi lagi. Tidak perlu lagi sampai lebih jauh dia bergerak. Ketika aku berfirman ayat 11, sampai di sini boleh engkau datang, jangan lewat. Disinilah gelombang-gelombangmu yang congkak akan dihentikan. Lautan luas, laut lepas, tapi ketika sampai di penghujung garis itu, garis pantai, ia tidak bisa lagi melewati itu. Dan ketika Tuhan menjelaskan itu, perhatikan, Ayub pasal 38 ayatnya yang ke-16. Ketika Tuhan bertanya kepada Ayub, engkaukah yang turun sampai ke sumber laut atau berjalan-jalan melalui dasar sumber raya? Ini seperti Tuhan sedang membuka kesadarannya. Ketika dia berbantah-bantah dengan temannya, pasti ada rasa kesalnya. Minggu lalu kita bahas tentang itu, 2 minggu lalu juga. Lalu kali ini ketika Tuhan mau membela Ayub, Tuhan mengajak Ayub untuk berpikir. Tuhan buka dulu wawasannya. Coba kamu lihat pantai samudera raya yang luas. Dan sampai pada pertanyaan, engkaukah yang turun sampai ke sumber laut atau berjalan-jalan melalui dasar samudera raya? Cara Tuhan menjawab, dia mengajak Ayub melihat alam semesta ini. Lalu Tuhan menjawab dengan cara yang kedua lagi. Dia menjawab dengan memberikan ilustrasi tentang binatang-binatang.
Kalau kita baca ayat-ayat yang selanjutnya gitu ya, di situ ada singa yang digambarkan, tidak ada yang bisa mengendalikan. Siapa yang bisa mengendalikan keganasannya singa? Lalu dia gambarkan tentang burung gagak, tentang kambing gunung. Kambing gunung ini kambing liar gitu ya. Lalu kemudian tentang keledai liar, lalu tentang burung unta, tentang burung raja wali. Ada banyak contoh-contoh binatang yang Tuhan mau menggambarkan bahwa mereka itu nggak ada hikmatnya, tetapi mereka bisa bertahan hidup. Karena apa? Ya karena kuasa Tuhan. Tuhan mau menjelaskan itu. Untuk bagian binatang ini, saya mengajak kita perhatikan ketika Tuhan menjawab Ayub dengan memberi contoh binatang. Mari kita perhatikan Ayub pasal 39 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-20. Ayub 39 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-20. Dengan riang sayap burung unta berkepak-kepak. Tetapi apakah kepak dan bulu itu menaruh kasih sayang? Sebab telurnya ditinggalkannya di tanah, telur burung unta, dan dibiarkannya menjadi panas dalam pasir. Tetapi lupa bahwa telur itu dapat terpijak kaki dan diinjak-injak oleh binatang-binatang liar. Ia mempermalukan anak-anaknya dengan keras seolah-olah bukan anaknya sendiri. Ia tidak peduli kalau jerih payahnya sia-sia. Karena Allah tidak memberikannya hikmat dan tidak membagikan pengertian kepadanya. Apabila, ayat 21, ia dengan megah mengepakkan sayapnya, maka ia mentertawakan kuda dan penunggangnya. Tuhan memberikan gambaran, salah satu gambaran yang kita bahas terkait burung unta ini. Burung unta itu dengan kemegahannya. Tuhan bilang dia nggak diberikan hikmat. Lihat aja telurnya dibiarkan di dalam pasir yang begitu panas. Hewan lain bisa menginjak, bahkan dia bisa menginjak sendiri telurnya. Tetapi toh burung unta bisa tetap hidup, tetap ada. Sekali lagi Tuhan mau mengatakan, siapa yang bisa membuat burung unta yang tak berhikmat itu bisa hidup, tetap ada? Ya kalau bukan Tuhan, siapa lagi? Kembali lagi, Tuhan menjawab Ayub dengan cara memberikan hikmat terlebih dahulu, membuka wawasan berfikirnya. Ketika Tuhan sudah mengajak Ayub berpikir tentang alam semesta, lalu Tuhan mengajak dia melihat binatang-binatang termasuk binatang yang buas begitu. Ayub apa respon Ayub? Pasal 39 ayatnya yang ke-37 Ayub kemudian menjawab, "Sesungguhnya aku ini terlalu hina. Jawab apakah yang dapat kuberikan kepadamu? Mulutku kututup dengan tangan. 1 kali aku berbicara, tapi tidak akan kuulangi lagi. Bahkan 2 kali, tapi tidak akan kulanjutkan." Menarik. Ketika Tuhan sudah menjawab dengan mengajak Ayub melihat alam semesta dan ciptaan Tuhan lainnya, Ayub lalu kemudian mulai sadar. Ayub merasa kecil. Aku ini terlalu hina. Mulutku kututup dengan tangan. Kita tahu sebelumnya dia merasa tidak bersalah kan. Ayub itu dalam perjumpaan dengan murid-muridnya dia bisa berbantah terus begitu. Karena merasa benar begitu. Tetapi ketika Tuhan menjawab dia dengan membuka pikirannya melihat ciptaan Tuhan lainnya, dia langsung merasa apa? Aku ini hina. Ayub langsung merasa kecil. Nah, saudara, ketika Ayub sudah belajar menempatkan diri di hadapan Tuhan, kemudian Tuhan mulai menjawab Ayub lagi. Kali yang kedua ini ketika Tuhan menjawab Ayub, dia nggak juga dia nggak jawab, ya Ayub kamu itu benar, nggak yes or no juga, tetapi dia kasih gambaran lagi.
Ada kuda Nil, ada buaya. Dua binatang yang unik, yang menggambarkan tentang keunikan tapi juga keganasannya. Ini diciptakan dalam bentuk yang unik. Buaya digambarkan sebagai binatang yang ganas kalau kita baca di ayatnya yang pasalnya yang ke-40. Itu tentang kuda Nil dan juga lukisan tentang buaya. Tuhan kembali memberikan dia contoh. Artinya apa? Tuhan bilang ini loh, ada binatang yang unik dan ganas ini yang banyak ditakuti orang, yang tidak bisa dikendalikan dengan tangan kita sendiri. Siapa yang bisa mengendalikannya? Bahkan yang paling ganas sekalipun, ya Tuhan yang bisa mengendalikannya. Baru kemudian masuk pada apa? Respon Ayub yang kedua. Di sini yang menarik. Ketika Tuhan sudah menggambarkan sedemikian rupa untuk menjelaskan tentang bagaimana kebesaran kuasanya, bagaimana dia mengendalikan segala sesuatu secara tepat dan tidak pernah salah, lalu Ayub menjawab di pasal 42. Aku tahu, ayatnya yang kedua. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Saudara, perhatikan apa yang menarik dari apa yang dilakukan oleh Ayub ketika dia bercakap dengan Allah. Ketika Allah sudah menjelaskan tentang alam semesta yang begitu luas dan berbagai binatang dengan keunikannya, Ayub melihat diri hina. Baru setelah itu kemudian dia lihat Tuhan itu begitu besarnya. Ayub menempatkan segala sesuatu sesuai porsinya. Sebagaimana manusia harus di hadapan Tuhan. Kita adalah manusia yang hina. Sesungguhnya aku adalah manusia yang hina. Baru kemudian dia tahu tidak ada rancangan Tuhan yang gagal. Tuhan itu Maha Kuasa. Setelah Ayub menempatkan segala sesuatu pada porsinya dengan tepat, bagaimana dia melihat diri, bagaimana dia melihat Tuhan, baru kemudian kita lihat pada pasal 42 itu pemulihan demi pemulihan terjadi. Apa yang Tuhan pulihkan terlebih dahulu? Tentu kesadaran Ayub. Tuhan pulihkan cara dia berpikir. Tuhan pulihkan cara dia mengenal Tuhan. Tuhan pulihkan cara dia untuk membangun kehidupannya kembali. Tuhan pulihkan cara berpikir, tadi berubah, dia melihat diri dan bagaimana dia melihat Tuhan. Lalu Tuhan memberikan kehormatan kepada Ayub. Dalam bacaan kita pasal 42 ayat 7 sampai 9 itu nama sahabat-sahabat Ayub disebut lagi. Apa yang Tuhan lakukan? Tuhan bilang kepada mereka, murka Tuhan akan sampai kepada mereka. Bagaimana mereka bisa bebas dari murka Tuhan? Mereka harus pergi kepada Ayub, bawa korban bakaran supaya apa? Ayub mendoakan mereka. Lihat cara Allah untuk membangun rekonsiliasi antara Ayub dan sahabat-sahabatnya. Tuhan menaruh kehormatan pada Ayub. Kamu yang dulu sudah salah menasehati itu sekarang harus pergi. Kamu akan diampuni, sederhananya begitu, kalau Ayub sudah mendoakan. Artinya apa? Tuhan menempatkan Ayub sebagai orang penting yang bisa menolong atau menyelamatkan sahabat-sahabatnya. Tuhan memberi kehormatan kepada Ayub. Lalu yang kedua, Tuhan memulihkan keluarga Ayub. Nah, ini menarik.
Ayat 10, pasal 42 ayat 10 dikatakan, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dulu. Tuhan pulihkan keluarga Ayub setelah Ayub mendoakan teman-temannya. Pemulihan diri, kesediaan mengampuni dan mendoakan sahabat-sahabatnya, itulah yang kemudian berdampak pada keluarga Ayub. Keluarganya dipulihkan. Ayat 12 dikatakan apa? Pasal 42 ayat 12. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Lalu disebutlah kekayaan-kekayaan Ayub itu. Artinya apa? Ayat 12 dikatakan Tuhan memberkati Ayub dalam kehidupan selanjutnya yang lebih dari sebelumnya. Ini bukan hanya soal harta, tetapi juga usia yang lebih panjang. Ayat 16 dikatakan, pasal 42 ayat 16, sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Artinya apa? Tuhan itu mengizinkan Ayub untuk melihat keluarganya, bukan hanya anaknya, tapi cucunya. Bukan hanya cucunya, tapi cicitnya. Bukan hanya cicitnya, buyutnya Tuhan izinkan untuk dia lihat kehidupan mereka. Ini yang menandakan bahwa Tuhan memberkati Ayub melebihi dari apa yang dia punya sebelumnya. Nah, kalau kita lihat bagaimana Allah menjawab Ayub, kita mau belajar apa? Pemulihan Allah lakukan secara total. Tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh Tuhan sembuhkan penyakit Ayub. Jiwa Ayub sehat secara kejiwaan, dia pulih. Dia bisa mendoakan sahabatnya, sahabatnya bisa kemudian kan keluarganya, saudaranya datang. Artinya ada relasi yang Tuhan pulihkan, tapi juga secara rohani Ayub menjadi lebih baik. Dia tempatkan dirinya sebagai orang yang hina dan dia tempatkan Tuhan sebagai yang maha kuasa. Itu kan spiritualitas, pertumbuhan rohani yang jelas. Semakin kita merasa kita bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan, kita tidak merasa bahwa kita ambil andil dalam ini dan itu, tapi kita merasa bahwa ini hanya karena kuasa Tuhan, kebaikan Tuhan, maka kita bertumbuh secara rohani karena kita tahu Tuhan yang maha kuasa dan mengatur segalanya. Ayub diberikan kesempatan menikmati hidup yang baik lebih lama. Nah, kita lihat Ayub itu kan mengalami bencana, musibah yang begitu hebat ini pada saat ia punya anak. Generasi pertama. Tapi ketika Tuhan pulihkan, Tuhan izinkan dia menikmati berkat Tuhan, kebaikan-kebaikan itu dalam 4 generasi. Berapa kali lipat yang Tuhan berikan. Artinya apa? Cerita Ayub ini mau mengingatkan juga bahwa ternyata hidup Ayub itu lebih banyak berkatnya daripada musibahnya. Hanya saja dalam kitab Ayub ini kan yang diangkat tentang musibah Ayub itu. Kita juga diajarkan berarti. Kita nggak boleh menyangkal bahwa hidup kita ini lebih banyak berkatnya daripada musibahnya. Nah, kalau kita lihat Allah sedemikian rupa menjawab Ayub dengan memberikan hikmat, dengan memulihkan tubuhnya dari sakit, memulihkan jiwanya, kehormatannya dikembalikan, memulihkan kehidupan rohaninya, Ayub semakin sadar bagaimana dia harus menghadap Tuhan. Apa yang kita bisa dapatkan dari kisah Ayub? Saya mau mengajak kita kembali melihat di pasal 38.
pasal 38 ayat 1 itu dikatakan, maka dari dalam badai Tuhan menjawab. Lalu kita lihat juga ketika Tuhan sudah menjawab banyak hal, pasal 40 ayatnya yang pertama juga diberikan catatan, maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub. Allah menjawab Ayub dalam badai. Dan itu 2 kali dicatat. Artinya apa? Kalau Allah menjawab dalam badai, maka itu mau mengingatkan dalam situasi buruk yang tak menyenangkan dan menyesakkan dalam hidup kita, yang paling penting adalah bagaimana kita memiliki ketenangan hati untuk mampu mendengar suara Tuhan. Perlu energi yang banyak untuk bisa memiliki ketenangan hati, supaya di tengah badai itu kita peka mendengar suara Tuhan. Tetapi yang kedua, ketika Allah menjawab Ayub dalam badai, itu berarti apa? Ketika Ayub sedang menghadapi badai, sebenarnya Tuhan gak jauh. Tuhan ada di situ bersama dengan Ayub. Tuhan tidak meninggalkan Ayub. Memang cara Tuhan menjawab bukan yes or no, atau langsung memberikan apa yang dia minta. Tuhan memberi pengertian, Tuhan membuka wawasan dia berpikir, supaya apa? Supaya hati Ayub lebih luas untuk menerima situasi yang tak menyenangkan. Rupanya dari Ayub kita belajar bahwa penderitaan diizinkan terjadi supaya kita juga lebih jernih melihat diri kita. Siapa Tuhan, siapa kita, dan bahwa kita bukan siapa-siapa kalau bukan Tuhan yang memelihara hidup kita. Jadi ini menarik begitu. Tuhan ada dalam badai bersama Ayub. Tuhan membuka wawasan berpikir demi meluaskan hati Ayub supaya bisa menerima, melihat ini secara lebih utuh. Dan langkah pertama yang Tuhan buat adalah Ayub melihat dirinya. Dia nggak menuduh lagi loh. Dia nggak mengadu sama Tuhan, Tuhan Elihu nih kayak begini sama aku. Dia nggak sebut. Tapi benar-benar dia kembalikan semua pada dirinya. Sampai pada titik terendah, aku ini hina. Ayub gak mengadu, tapi dia melihat dirinya. Kalau begitu, ketika kita melihat bagaimana Ayub berdialog dengan Tuhan, bagaimana Ayub bisa menerima satu bagian demi bagian dalam hidupnya, maka coba kita ingat lagi dari sesi yang pertama sampai sesi yang keempat. Ini karena kita di bagian terakhir dari PA berseri tentang kitab Ayub, maka saya pikir kita harus merangkainya supaya kita punya pemahaman yang utuh tentang kitab Ayub. Yang pertama kita belajar bahwa penderitaan, ini dari pasal yang awal-awal, penderitaan bisa membuat manusia itu mengutuk dirinya, mengutuk hari-harinya. Kita tahu Ayub pernah menyesal kenapa harus lahir begitu. Bahkan ada titik manusia ingin mati saja daripada hidup tapi menderita. Kalau kita melihat atau mengalami yang seperti ini, kabar baiknya kita nggak boleh menghakimi orang ini sudah benci sama Tuhan. Enggak. Orang yang mengutuk harinya, yang ingin mati karena beban yang begitu berat, bukan ia benci kepada Tuhan.
Tetapi ya memang begitulah respon manusia ketika terlalu beruntun pergumulan yang dia hadapi. Tetapi pengalaman Ayub mengingatkan kita bahwa penderitaan tidak melulu karena dosa atau kesalahan yang berat dilakukan. Ini dari awal saya pernah mengatakan bahwa kita tidak punya hak untuk mengatakan si A, si B, si C sakit, menderita mesti karena dosanya. Kita tidak berhak mengatakannya. Tuhan yang tahu. Contohnya Ayub. Habis-habisan semuanya dalam perspektif manusia, teman-temannya ini kamu sudah salah sama Tuhan, kamu udah dosa. Padahal kalau kita baca enggak, bukan karena salah atau dosa. Tapi yang kedua dari teman-teman Ayub kita belajar bahwa kita perlu hati-hati memberi nasihat kepada orang yang menderita. Tidak gampang. Jangan sok-sokan memberikan nasihat kepada orang yang menderita. Apalagi kita kemudian ketemu lalu mengatakan misalnya ini lagi di rumah duka, orang lagi stres dan kehilangan yang mendadak orang yang mereka kasihi. Lalu dengan mudah kita mengatakan ini sudah rancangan Allah, nggak boleh sedih. Itu nggak boleh. Kita harus beri kepada orang untuk merasakan dukanya. Bahkan kalau dia mau bertanya, Tuhan kenapa ini terjadi? Biarkan dia bertanya. Toh Tuhan tidak marah kan kepada Ayub lalu murka hanya karena terlalu banyak pertanyaan-pertanyaan dan penyesalan yang muncul dalam hidupnya. Biarkan. Sama seperti Tuhan memberi ruang pada Ayub untuk mengeluarkan semua unek-uneknya, ya kita biarkan saja. Jangan cepat-cepat menasehati. Saya kalau pernah pembinaan perkunjungan sebelum pandemi gitu ya, saya selalu mengingatkan kalau mengunjungi jangan nasihati orang, jangan begini, jangan begitu. Orang itu udah sakit, jangan dinasihati terlalu banyak. Tapi biarlah dia bercerita tentang hidupnya dan kita mendengar. Kita mendoakan sudah lebih dari cukup. Ketimbang kita marahin, apalagi kita kasih pengetahuan-pengetahuan kita yang terbatas. Nanti akhirnya dia bingung mana yang benar, dokter atau kita gitu. Malah tambah buat orangnya tambah stres gitu. Jadi kita harus ingat kita bukan dokter, kita bukan orang yang tahu segalanya tentang penyakitnya, kita hanya hadir. Peran kita hanya untuk mendoakan supaya dia tak merasa sendiri. Kita belajar dari teman-teman Ayub. Terlalu banyak perkataan mereka yang keluar, padahal mereka tidak mengenal secara utuh. Sama seperti Elihu kan, yang bulan lalu kita bahas, kata-katanya sangat bijak, tapi satu hal yang dia lupa, dia nggak hidup bersama dengan Ayub, sehingga dia tidak mengerti secara total kehidupan Ayub. Nasihat dari apa yang kita bisa dapat dari pengalaman Ayub adalah jangan cepat-cepat atau berhati-hatilah ketika memberi nasihat kepada mereka yang menderita. Meskipun kita ini tahu begitu ya, kita tahu dia sakit mungkin karena salah makan atau karena nggak bisa nahan makan, terus makan, sudah. Dengan sakitnya dia udah menderita, kita nggak perlu bilang juga, makanya kamu mau diet, makanya jangan begini, jangan gitu. Itu orang sudah sesak tambah sesak gitu ya, orang bisa kesal kalau kita memberi nasihat pada situasi yang tidak tepat gitu. Tapi ini yang menarik, poin yang ketiga yang menurut saya pesan utama dari kitab Ayub. Kita ingat di awal-awal ketika Ayub hidupnya baik, lalu ada disebut anak-anak Tuhan menghadap Tuhan, lalu ada iblis juga yang menghadap Tuhan, lalu Tuhan mengatakan apa? Kamu amati enggak hambaku si Ayub itu? Artinya apa? Tuhan mengajak iblis ini supaya amati tuh hambaku yang baik si Ayub. Berarti apa? Selama ini dalam hidupnya Tuhan mengamati dengan benar bagaimana Ayub hidup. Tuhan melihat apa yang terjadi dalam hidup Ayub. Ini hamba yang saleh benar. Tuhan ngamati, kan kalau ngamatin itu kan melihat dari jauh begitu kan.
Tuhan ngamati. Tetapi ketika Ayub berada dalam titik terendah, kita lihat dalam bacaan kita yang sudah saya singgung tadi, Alkitab mengatakan apa? Allah menjawab Ayub dalam badai. Allah hadir dalam badai itu. Ketika hidupnya baik, Tuhan mengamati. Tapi ketika dia ada di titik terendah, justru Allah ada dalam kehidupan Ayub itu. Tuhan menjadi lebih dekat lagi dengan Ayub justru ketika Ayub mengalami penderitaan. Tuhan lebih dekat dengan kita, saudara, ketika kita sedang dalam persoalan. Itu kabar baiknya. Tuhan tak hanya mengamati hidup kita, tapi Dia ada dalam hidup kita. Dia ada dalam badai itu dan Dia kendalikan badai itu. Dia pasang garis batasnya seperti Dia menahan samudera raya untuk tidak bisa melewati garis pantai. Demikianlah Tuhan. Ketika kita ada dalam badai, justru di titik itu Tuhan lebih dekat dengan kita. Tidak perlu khawatir, segala sesuatu ada waktunya. Tetapi juga yang keempat, kita belajar dari Ayub. Seperti Ayub, tidak seluruh hidupnya menderita, ya kan? Ternyata Ayub itu lebih banyak menerima berkat daripada musibah. Supaya kita kuat menjalani hidup, kita harus lihat. Hidup kita juga tentu lebih banyak berkatnya daripada musibahnya. Pasti. Lebih banyak berkatnya. Coba hitung-hitung dari kita lahir sampai kita usia kita masing-masing. Mesti lebih banyak kebaikan Tuhan yang kita terima daripada kesulitan atau penderitaan itu. Ketika dipaparkan dengan sangat detail penderitaan Ayub, tetapi ada hitung-hitungan yang disampaikan. Ayub hidup lebih lama dari sebelumnya, bahkan dia melihat 4 generasi, 4 keturunannya, Tuhan memberkati semua. Rupanya itu juga mau mengingatkan pada kita bahwa hidup kita juga begitu, lebih banyak berkatnya. Ketika dalam bacaan terakhir kita di pasal 42 itu digambarkan bagaimana kekayaan Ayub kembali, bagaimana Tuhan memberikan dia keturunan-keturunan yang anak perempuannya ini nggak ada yang menandingi kecantikan mereka, begitu. Lalu harta kekayaannya semua disebutkan dengan detail. Sebenarnya mau mengingatkan pada kita tentang apa? Ini bukan sekedar jumlah kekayaan yang banyak. Tetapi ketika dihitung jumlah-jumlah itu, kita sedang diajar untuk menghitung berkat. Karena selalu ketika kita belajar menghitung berkat yang diterima, di saat itulah kita akan merasa hidup kita itu sebenarnya lebih banyak berkatnya daripada musibahnya. Jumlah-jumlah hewan, jumlah yang disampaikan itu, apa yang menjadi kekayaan Ayub, ia mendapat 14.000 ekor kambing domba, 6.000 unta, 1.000 pasang lembu, 1.000 ekor keledai betina. Itu semua mau mengajarkan kalau ada di dalam titik terendah, hitung berkat itu. Kita akan takjub. Persis seperti lagu ya. Hitung berkat, kau kan takjub. Kitab Ayub mengajarkan kita demikian. Nah, Bapak Ibu, kita telah sampai pada bagian akhir dari kitab Ayub. Awal dan akhir kitab Ayub memberikan kita gambaran yang sangat meneduhkan ketika Tuhan hanya mengamati di awal, tapi di titik terendah Tuhan hadir dalam badai itu. Hal yang sama Tuhan mau mengingatkan pada kita.
Di titik terendah hidup kita, hal yang mungkin kita anggap paling sulit, rupanya di situ Tuhan ada dan di situ Tuhan lebih dekat dengan kita. Dia mengendalikan sepenuhnya kehidupan kita. Nah, sampai di sini tentang kitab Ayub, apakah ada yang mau bertanya terlebih dahulu? Atau ada yang mau memberi respon, ada yang mau menambahkan, tapi bisa di-chat di kolom komentar begitu ya. Apakah ada yang mau bertanya? Atau ada yang kurang jelas bisa disampaikan di kolom komentar, nanti saya akan melihatnya. Silahkan Bapak Ibu. Sebentar ya, saya baca. Pak Andreas, oke. Apakah di zaman modern sekarang ini ada contoh yang real di mana seorang atau tokoh yang mengalami penderitaan dan mendapatkan pemulihan walau tidak se-ekstrim kisah Ayub? Ya, terima kasih Pak Andreas untuk pertanyaannya. Saya pikir bahwa kalau kita tahu bahwa Ayub penderitaannya dahsyat luar biasa begitu. Tetapi pengalaman yang real itu adalah pengalaman kita masing-masing. Saya yakin kita itu ada bagian-bagian di mana kita mengalami titik terendah lalu kita merasakan Tuhan memulihkan. Itu setiap orang pasti mengalami pengalaman itu. Setiap orang itu mesti ada titik-titik di mana dia merasakan pengalaman bersama dengan Tuhan. Kita mungkin bisa membaca kesaksian-kesaksian orang lain gitu ya. Tetapi saya lebih mau mengajak, mari kita lihat kesaksian hidup kita. Tak semenderita Ayub, tetapi pengalaman pemulihan dari Tuhan. Saya punya sahabat yang sakit kanker gitu, sakit kanker lalu kemudian sudah sampai pada titik ingin menyerah begitu, tetapi kemudian rasa marahnya kepada Tuhan, rasa kecewanya kepada Tuhan, semua dia ungkapkan bahwa akhirnya dia meninggal, tetapi sudah lewat pada proses pemulihan itu. Saya pernah mendampingi orang yang HIV AIDS beberapa tahun yang lalu. Wah, dia memberontak dan sebagainya. Tetapi kemudian dia diajak untuk melihat lagi kehidupannya. Sampai akhirnya dia diberikan kesempatan untuk menjadi seperti duta untuk berbicara tentang AIDS, sampai bekerja di Jakarta, bahwa akhirnya ya dia meninggal tetapi hidupnya itu sudah pulih begitu. Artinya ada orang yang saya tahu dengan persis mengalami hal itu. Jadi ini bukan persoalan bertahan hidup atau enggak, toh Ayub juga meninggal, tetapi pengalaman hidup kita itu pasti menceritakan tentang bagaimana Tuhan memulihkan hidup kita. Itu dari saya, Pak Andreas, yang mau berbicara bahwa semua kita pasti anak-anak Tuhan itu pernah mengalami pemulihan dari Tuhan. Ada pertanyaan dari Posma Tobing, Bu Pendeta, bagaimana sikap kita menghadapi orang yang menderita sakit dan di dalam kesendirian? Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Yang pertama, bahwa kalau kita tahu orang itu dalam keadaan sakit, maka lakukanlah apa yang bisa kita lakukan untuk bisa menguatkannya. Tetapi sekali lagi, jangan terlalu banyak nasihat. Jangan kita tuh seperti pokoknya kita menempatkan sebagai teman. Kalau kita bukan dokter, tidak perlu juga memberikan informasi-informasi yang memang kita tidak bisa
pastikan kebenarannya. Even itu bicara soal obat-obatan, karena misalnya bagi saya obat A ini untuk flu cocok, tapi untuk orang itu belum tentu dia cocok. Jadi kita tuh jangan menjadi dokter kalau memang kita bukan dokter. Jangan menasehati minum ini, pakai ini, atau jangan juga kita menasehati bahwa makanya kamu itu harus olahraga, kamu tuh jangan kayak gini, kamu tuh malas sih, makanya kayak gini. Wah, itu jangan. Apa yang harus kita lakukan ketika orang yang sakit ya kita temani, kita doakan. Ketika berjumpa kita bisa tanya kabarnya, bisa tanya keadaannya, tetapi mungkin bisa menceritakan pengalaman-pengalaman yang baik bersama dengan dia. Saya kalau berjumpa dengan jemaat yang sakit misalnya, kalau saya punya pengalaman yang baik tentang orang itu, maksudnya ada hal memori yang menyenangkan yang saya tahu, saya bisa menceritakan itu. Dulu itu gini ya gitu. Jadi cerita hal-hal yang baik yang membuat dia bisa merasa hidupnya itu ada titik orang mengingat kebaikannya, bahwa dia juga berharga, ternyata kebaikannya diingat orang gitu. Itu kan memberikan semangat. Kita tidak perlu banyak menasehati. Orang sudah sakit, sudah dengan pergumulannya sendiri. Kita cukup mendampingi, mendoakan, dan ya ceritakan hal-hal yang baik yang Anda ingat tentang dia. Kadang-kadang kan yang baik itu bisa juga sebenarnya yang lucu, yang memang kita alami bersama dengan dia. Kadang-kadang kalau sebagai teman banyak hal konyol yang kita hadapi, ya itu untuk menolong dia supaya cepat berpulih. Gitu. Doakan tanpa banyak nasihat, hal-hal yang baik tentang orang itu sampaikan supaya dia tahu, orang pun mengingat kebaikannya. Ada lagi yang mau bertanya? Apakah pemahaman Alkitab bagian yang ini tentang bagaimana bagaimana Tuhan menjumpai Ayub dan menjawab pergumulan-pergumulan Ayub cukup terpahami oleh Bapak Ibu? Gimana tadi menjawabnya ya? Mungkin bisa dikasih heart-nya atau bisa dijawab di komentar begitu? Atau masih ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan. Saya cek lagi ya, siapa tahu ada pertanyaan. Iya, Tante Yani, makasih, cukup terpahami. Oke. Iya, kalau nggak ada yang bertanya, mudah dipahami ya, terima kasih. Kalau tidak ada yang bertanya lagi, maka saya kembali sedikit memberikan kesimpulan besar untuk kita terkait dengan pemahaman Alkitab tentang Ayub ini, bahwa kita sama-sama melihat ketika Ayub dalam keadaan baik, Tuhan mengamati hidupnya. Ketika Ayub di dalam badai, Tuhan bersama dengan Ayub. Pesannya bahwa tidak perlu kecil hati ketika kita ada dalam pergumulan. Justru di situ Tuhan menjadi lebih dekat dengan kita. Dan biarlah kita menjadi sahabat-sahabat yang baik untuk mereka yang kita tahu sedang menderita. Kita doakan, kita menceritakan kebaikan mereka tanpa harus menghakimi keadaan mereka.
Dari Ayub kita belajar. Tuhan mengatur segala sesuatu yang kita alami itu pada porsinya. Hidup ini selalu kok lebih banyak berkatnya daripada musibahnya. Dan kita semua mengalami itu. Asalkan kita mau belajar menghitung berkat yang Tuhan berikan. Tempatkan diri dengan tepat di hadapan Tuhan. Kita hanya manusia hina yang diberi anugerah untuk mengenal Tuhan. Tuhan Maha Kuasa, Dia yang mengendalikan segala sesuatu untuk kehidupan kita dan kebaikan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pemahaman Alkitab malam ini. Kiranya Tuhan memberkati kami semua, kiranya Tuhan menolong kami semua untuk semakin hari lebih memilih, menghitung berkat. Dan ketika kami ada di dalam titik terendah, biarlah kami ingat Tuhan ada bersama kami di dalam badai itu. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih untuk kebersamaannya. Ada respon yang saya belum baca. Sangat diberkati dengan kisah Ayub, menjadi sadar kalau hidup penuh dengan berkat, bukan musibah. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Sampai bertemu lagi. Kalau ada ide atau ada usulan kita PA berseri tentang apa, silakan japri ke saya. Bisa WA, bisa DM Instagram saya juga, atau Instagram GKI Ngagel, nggak apa-apa gitu. Sampai bertemu semuanya, Tuhan memberkati.